Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial latihan CSS-nya. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah button gradient ya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini button yang kita punya. Ketika kita lakukan hover, maka dia gradiennya berubah ya. Nah, kita akan buat button yang seperti ini. Oke, untuk memulainya, saya akan menggunakan Neopim sebagai text editornya. Oke, di sini saya akan masuk ke direktori latihan kita. Di sini saya menggunakan study CSS. Kemudian saya akan lihat, oke, kita akan membuat direktori 04. Nah, kita akan button gradient. Nah, misalkan kita mau membuat button gradient. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian saya akan masuk ke 04 button gradient. Ini akan saya clear screen. Kemudian saya akan buka neofilmnya. Kemudian saya akan buka sidebar-nya. Saya akan tekan A untuk membuat file baru. Index.html. Nah, kemudian saya tekan A lagi. Saya buat folder JS. Oh, kita tidak menggunakan JavaScript ya. Folder CSS backslash style.css. Oke, kita sudah membuat dua buah file index.html dan file style.js. Oke, nah di bagian index.html kita akan buatkan basic HTML. Oke, nah bagian JavaScript-nya ini akan saya hapus karena kita tidak pakai untuk saat ini. Oke, di bagian body kita akan tambahkan di sini satu buah button. Oke, kita tambahkan di sini button. Nah, tipenya kita buat button juga. Kemudian di sini kita kasih tulisan hover. Oke, kita save. Ini sidebar-nya akan saya tutup ya. Saya akan tekan spasi dan E. Oke, bagian style ini akan kita coba tambahkan beberapa style. Nah, untuk awal-awal kita akan reset dulu. Oke, resetnya dengan cara kita ketikkan HTML, kemudian body. Nah, jadi untuk HTML dan body akan kita kasih tingginya ini 100 supaya kita mendapatkan tinggi maksimal. Nah, kemudian kayak saya mau kasih background colornya ini 020 E26. Oke. Kemudian kalau misalkan ini overflow-nya akan saya hidden. Oke, kita save. Nah, ini saya akan nyalakan live servernya. Tekan Ctrl L supaya live servernya jalan. Oke, ini buttonnya masih di pojokan ya. Ini akan saya buka menyamping dengan coding kita. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan style untuk body itu sendiri ya. Body. Nah, bodinya akan kita tambahkan styling. Kita kasih displaynya ini flag. Oke, displaynya flag. Kemudian kita kasih alignment itemnya center. Nah, supaya dia ke tengah. Ya, dia sudah pindah ke tengah ya. Nah, kita tinggal justify-nya juga kasih center supaya dia berada pas di tengah-tengah. Oke. Nah, sekarang kita styling untuk buttonnya. Button. Nah, kita ambil elemennya button, kemudian kita kasih display. Nah, displaynya kita kasih inline block. Inline block. Nah, kemudian font size-nya kita kasih
64 pixel. Oke, kita save. Nah, biar kelihatan agak gedean ya. Nanti sesuaikan kalau misalkan teman-teman ingin buttonnya lebih kecil ya. Saya akan membuat teksnya dia di tengah, teks alignmentnya center. Oke, belum terlalu kelihatan karena ini belum kita kasih margin ya. Kemudian ini bordernya akan saya hilangkan karena akan kita kasih warna. Bordernya saya kasih 0. Oke, kemudian kita kasih border radius supaya melengkung. Nah, kasihnya berradiusnya 64 juga supaya dia yang pinggirnya yang melengkung ya. Oke, kita tambahkan untuk paddingnya supaya lebih rapi ya, 8 pixel. Nah, dan 56 pixel biar agak panjangan. Nah, sudah terlihat agak bagusan ya, 56 pixel. Nah, kita kasih tulisannya warnanya putih. Nah, karena nanti backgroundnya akan kita ganti ya. Pertama kita kasih putih dulu. Oke. Kemudian kita kasih background colornya, kita ganti supaya terlihat ya. Kita akan ganti warna ungu. B5 27 CF. Nah, oke. Nah, kita akan kasih kursor pointer. Nah, supaya ketika kita hover dia berubah ya, jadi kayak tangan gitu. Oke, itu pointernya sudah. Nah, kita kasih overflow-nya hidden. Supaya kalau ada lebihan dia tidak muncul ke hide ya. Kemudian kita kasih transform translate-nya 0. Kita save. Nah, ini belum terlalu kelihatan ya. Nah, kita akan coba style untuk before-nya. Kita ambil lagi buttonnya. Ambil komponen buttonnya. Kemudian kita ambil sudonya. Sudonya untuk before. Nah, ini ya. Before. Nah, kita akan hilangkan kontennya menjadi 0. Nah, defaultnya ya. Kita nolkan. Kosong ya. Kemudian kita kasih posisinya ini absolute. Oke. Kemudian kita kasih Z indeksnya ini -1 supaya dia ada di belakang. Oke. Kemudian kita kasih topnya ini 0. Kemudian kita kasih juga leftnya juga 0. Kemudian kita kasih juga right-nya 0. Right-nya kita nolkan lagi. Kemudian bottom juga kasih kita 0. Oke. Nah, kemudian kita kasih background. Nah, backgroundnya ini kita kasih linear gradient. Nah, linear gradientnya kita kasih 90 derajat. Oke, kita kasih warna B5 27 CF, warna ungu ya. Oke, kemudian yang satunya kita kasih 3B D9 D9. Ini warna biru. Nah, jadi terlihat ada gradien. Nah, ini kita kasih transition. Nah, transitionnya ini kita kasih 0,4 second. Ini is. Oke. Nah, kemudian kita kasih transform
ini transformnya scale X. Nah, kita kasih scale X-nya 0. Kemudian kita kasih transform origin. Nah, kita kasih 100%. Kemudian 0%. Oke. Nah, kita akan ubah ini ketika kita melakukan hover ya. Button. Kita ambil lagi buttonnya. Nah, kita ambil pseudonya hover. Nah, hover. Kemudian kita akan mengambil before. Nah, ketika di hover dan ketika dia before. Kita kasih transform. Nah, kita kasih scale X 1,1. Kemudian kita kasih scale Y 1,1. 1,1. Oke, kita save. Kita coba hover. Oke, sudah berjalan ya. Ini hovernya sudah berubah tuh. Warnanya dari ungu. Nah, ketika kita hover dia berubah warnanya. Oke, nah lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Kita sudah menerapkan ada gradien di sini ya. Sekiranya kita bisa menggunakan ketika ada hover, maka tombolnya berubah gradiennya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.